Saya Mary Rahmawati di sini sebagai Sekretaris Bank Sampah Induk DLH Subang. Bank sampah itu salah satunya adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Sampah anorganik, BSC adalah sampah anorganik, Maggot adalah sampah organik. Di Bank Sampah Induk sendiri kegiatannya itu mengambil sampah-sampah anorganik yang sudah terpilah dari rumah ke dinas-dinas yang ada di Kecamatan Subang, belum Kabupaten Subang. Masih di dalam Kecamatan Subang. Dari dinas, terus sekolah, perumahan, juga perusahaan swasta. Kita ngambil sampah yang sudah terpilah dari rumah, dari dinas-dinas, sekolah, terus kita kumpulkan ke Bank Sampah Induk, kita catat, kita timbang, langsung dikonversi ke rupiah. Setelah terkumpul, setelah terpilah, kita kerjasama dengan pihak ketiga, di mana kita sistem Bank Sampah Induk ini menganut sistem ekonomi sirkular, dari sampah menjadi rupiah. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga ngambil ke sini sampah-sampah yang sudah terpilah seperti dus, aqua, botol plastik, kresek. Setelah terkumpul, kita dibagikannya setiap 1 tahun 2 kali, mau lebaran dan akhir tahun. Kita sehari 60 sampai 100 kilo sampah. Jadi kita perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky sebagai ketua di forum Bumi Maggot Inovasi. Kita di Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola limbah organik yang ada di Kabupaten Subang. Organiknya kita kelola dengan biokonversi Maggot BSF, mempunyai siklus di fase awal. Setelah telur ya kita tetaskan selama 1 minggu. Dari 1 minggu itu udah bisa kita kasih pakan sampah organik. Ya terhitungnya sebagai Maggot itu sebagai pengurai dari sampah organik tersebut selama 14 hari sampai 21 hari ke depan. Terusnya mungkin lanjut ke lalat dan sisa dari makanannya, atau bisa dijadikan untuk jadi pupuk juga. Sebenarnya Maggot itu adalah belatungnya. Nah, BSF itu adalah jenis dari lalatnya sendiri. Jadi lalat yang kita kembangkan di sini adalah jenis lalat black soldier fly, hasilkan larva. Larvanya itu yang biasa kita sebut dengan Maggot BSF. Tuh, ini untuk kandang pembesaran. Pada kandang lalatnya. Lalatnya itu nanti kita manfaatkan untuk diambil telurnya. Kalau misalkan di sini dari telur kita manfaatkan maggotnya itu untuk mengurai sampah organik. Misalkan untuk dari siklus budidayanya, mungkin kalau misalkan dari awal, nah kita bisa lanjut ke sini. Nah ini ada, kalau misalkan ini di atasnya itu kita pakai lalat BSF-nya yang sudah kita panenkan di kandang lalat. Biasanya si telurnya itu kita taruh di atas saringan terigu. Jadi untuk baby maggot kita pakai pakan yang ada di bawah ini, kita pakai dedak yang dikasih air. Nah setelah kering, biasanya baby maggotnya itu akan berbentuk seperti ini. Baru kita bisa turunkan ke biopon pembesaran. Nah, kalau misalkan biopon pembesaran ya seperti ini. Kalau misalkan tadi untuk penetasan bebas, mau pakai wadah apapun, mau untuk pembesaran kita pakai biopon. Kalau di sini kita pakai biopon tanah. Sekitar 1 minggu di bawah yang sudah menghabiskan sampah organiknya itu selama 1 minggu sebagai pengurai sampah. Terus juga maggotnya itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita, baik itu misalkan pakan unggas ataupun misalkan pakan ikan. Sisa dari sampah organiknya itu sendiri itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk. Kalau misalkan pupuk azot yang sudah kering, nah ini sisanya yang sudah kering, ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari hulunya, baik itu misalkan dari rumah, dari hotel atau resto dan lain sebagainya, dan jangan buang sampah organiknya itu ke pembuangan yang mana itu nanti pembuangannya itu akan berakhir di TPS. Ya orang tua aja sekarang mah, anak-anak muda yang harus sudah bergerak ya. Alhamdulillah kita sudah punya di beberapa kecamatan yang sudah mengelola sampah organik.